dunia ini. Ya. Makanya setiap kejadian di akhir zaman selalu diakhiri dengan bencana yang sifatnya air samudra yang mengguyuri permukaan bumi, itu selalu. Dan mana orang yang bisa mendekatkan diri dengan alam, ya enggak, istilahnya enggak kena. Ibaratnya cokro panggilinnya. Cokro itu adalah roda yang selalu berputar dan berulang-ulang, roda waktu. Panggilingan, ya kita beramuk. Ya namanya penggilingan, ya kita akan tertindas nanti. Ibaratnya parigaya dapat diterim. Ya, mencari bibit yang sepantasnya untuk dilanjutkan pada kehidupan selanjutnya. Kalau kita tidak bisa pantas untuk pada kehidupan selanjutnya, ya sudah, ibaratnya akhir kuburan atau lemah gitu. Nah, sebelum hal itu terjadi, kenapa dengan adanya bencana ini, bencana itu berkali-kali bertubi-tubi nggak berhenti? Sebenarnya itu secara nggak langsung alam itu mengingatkan dan ini wiwai si podo abut mikir kabinnya wedine ora iso urip dan itu belum nanti sesuatu keinginan yang selalu membelenggu keinginan kita, ingin di rumah, pengen di mobil, pengen itu, seakan-akan itu hidup itu akan baik-baik aja dengan kehidupan dunianya, tapi alam berkehendak lain. Ya, makanya hakikat untuk mencintai alam atau bisa menyatukan dengan alam itu, alam akan memberikan apa yang sudah kita berikan. Begitu juga sebaliknya, alam pasti memberi pada kita, tapi kita belum tentu memberi pada alam. Tidak. Alam nggak pernah, ibaratnya ini bumi mau diinjak-injak, ya kan, mau dihina, mau diludahi, masih tetap memberikan yang terbaik buat segala makhluk yang ada di permukaan. Kadang-kadang zaman saya ini ya emang kehidupan dunia itu sangat menggiurkan ya. Karena serba dienakkan itu tadi, terus lali. Zaman yang namanya orang kalau sudah dienakkan kan lupa ya. Biasanya kan seperti itu. Orang kalau sudah enak kan lupa. Iya. Dan kita itu kurang dienakkan apa di dunia? Nah dipikir iso nyandang, iso duwe rumah, iso tuku iso turun ning kasur. Bayangkan lulur kita dulu. Apa nek kasur turun ning galak. Ya kan. Ibaratnya lulur kita itu memperjuangkan biar anak cucu kita itu nanti kelak hidup mendapatkan hidup yang layak. Tapi sekarang setelah cucu-cucunya mendapatkan kelayakannya, apa hidup elingan karo leluhur? Kan enggak kan? Itu toh gitu. Ini hal-hal sepele yang setiap hari kita lakukan dan kita sadari. Akhirnya apa? Kita kelihatannya karma sedikit lama-lama menjadi guru. Nah itu yang kita waspadai adalah kesalahan-kesalahan diri kita yang tidak kita sadari, walaupun itu sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Ya wes akan kembali, itu akan kesulitan. Padahal ya itu makanya zaman dulu diberikan ajaran Pastor Sindro Hayunia Pangwating dulu. Biar apa manusia biar selalu ingat pada alamnya, biar selalu ingat pada Tuhannya untuk kembali pada Tuhannya, biar mengenal asal usulnya, ya gitu kan. Dianalogikan gambarannya, kita berangkat hidup itu seperti kita pergi ke pasar, ya kan. Kita berangkat dari rumah, ya kan. Kita ke pasar yang di tempat. Kenapa saya analogikan pasar? Karena pasar itu beraneka ragam. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam. Ya kan? Di dalam kehidupan pasar itu kita bertransaksi dalam kehidupan yang sifatnya tukar menukar, jual beli. Dan kita nggak lama-lama ke pasar, akhirnya kembali ke rumah. Analoginya hidup itu seperti itu. Ibaratnya seperti itu, kita dari rumah pergi ke pasar, nggak lama-lama ke pasar pergi ke rumah lagi. Itu pun kalau itu ingat sama rumahnya, karena kesasar
begitu. Makanya kita harus tahu kita harus tahu di mana kita harus kembali dan harus bagaimana, harus lewat mana. Nah, makanya kan ngerti asal usul. Kalau kita nggak mau, kita berangkat tapi kita tidak mengenal asal usul, kita akan kembali, kita sudah nggak tahu jalan. Ya dengan mengingat asal usul ya kita ya harus tahu diri, yaitu tadi dengan pendekatan diri kita dengan alam, harus mempunyai jiwa yang penuh kasih sayang. Itu terkait dengan ini penyatuan dengan alam, ada nggak treatment khusus yang harus kita lakukan tiap hari sebagai bukti penyelarasan atau penyatuan dengan alam? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mempelajari hal-hal yang sepele yang nggak kita sadari itu tadi. Contohnya kita minum aja, kita minum kita sadari, kita mandi kita sadari bahwa kita diguyur oleh air, itu akan menambah energi itu sebenarnya. Ya, kita makan kita ingat makan, terus jadi sebenarnya tepung rame ya di dalam kehidupan sehari-hari itu yang realita dulu aja, harus bisa merasakan bersyukur. Itu bagian dari perjalanan spiritualitas. Kenapa dibilang spiritualitas? Suatu sikap atau langkah untuk memahami segala perilaku kita sehari-hari, itu namanya spiritualitas. Membangun diri untuk menjadi pribadi yang lebih sadar. Ya kan? Kita melakukan misalkan ini, kita bekerja dan kita sambil memahami segala apa yang kita lakukan. Nah, itu bagian dari spiritualitas. Tidak hanya di saat penting aja. Makanya kan spiritualitas kan ada dua, topong rame kalau topong mening. Topong rame ya kita hidup di keseharian itu dengan keluarga, dengan teman, dengan pekerjaan, kan macam-macam. Ya. Kalau topong mening ya kita perenungan, relaksasi, menemukan tingkat kedamaian. Kedamaian jangan dicari tapi ditemukan. Beda loh. Ditemukan dengan dicari beda loh. Misalnya jodoh ini jodoh dicari, yang namanya cari itu pasti tumbuhnya dari rasa. Tapi kalau dipertemukan karena suatu energi yang saling menyatu, ada tarik saling menarik. Tidaklah dalam. Nah, itu kedamaian tidak untuk dicari tapi dipertemukan. Nah, bagaimana cara mempertemukan kedamaian itu? Kita harus mempunyai dasar kasih. Ya, itu kedamaian. Dasarnya kasih. Karena ibaratnya kakun termaning urip dimunung orang lain kakun termaning hati. Kalau kita nggak bisa menerapkan di dalam hati kita sendiri, yang mana bisa kita menemukan kedamaian? Sepele ya. Ada kita terlalu was-was. Nah, makanya kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan level spiritual yang level tinggi, itu orangnya ya kalem, santai, pikirannya lebih universal, pola pikirnya lebih fleksibel, ya kan? Orang kemerungsungan dalam arti tidak khawatiran gitu loh, membawaannya tenang apapun yang terjadi, selalu melangkahi sesuatu diberikan terlebih dahulu. Mau ngomong itu loh diberikan dulu. Makanya di dalam Jawa, nah ngomong itu dipikir dulu. Ojo mapan lagi pikir orang yang ngarepe lati, ini mapan kayak hati nih ngarepe lati. Ya, mulai diarani lati paling lanjut di dalam agama kita. Mulut ini. Itu harus sepele. Kadang-kadang kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari kalau kata-kata itu menyakiti orang lain. Makanya sebelum kita mengatakan berkata ada orang lain, kira-kira misal kata-kata aku ini saya tujukan kepada saya, kira-kira menyakitkan dia. Nah, kadang-kadang hal sepele di dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi. Dan orang yang sudah melatih itu masih gitu, apalagi yang nggak ngomongnya dari gitu. Makanya ada orang yang ngomongnya seenaknya sendiri tanpa memikirkan
kata-katanya menyakitkan hati orang lain. Makanya kan kudu iso mapanke ati ning ngarepe ati. Jangan mapanke pikir ning ngarepe ati. Kalau kita berbicara tentang spiritual, ada nggak hal-hal yang tersulit sebelum kita belajar spiritual? Ya, spirit itu biasanya ya, semakin kita mengarah kebaikan, itu ujiannya semakin berat. Ya, kita mendapatkan masalah keluarga, ya, masalah cinta, masalah apapun dalam kehidupan dunia, ya itu untuk melatih tingkat kesabaran kita, ketenangan diri. Perasaan senang, sedih, bahagia, gembira, ya kan, itu kan selalu berulang-ulang terus, ya kan. Kehidupan itu sekarang kita senang, besok susah lagi, setelah susah dilewati senang lagi, setelah senangnya berlalu susah lagi, terus roda waktu itu selalu berputar gitu. Tapi di dalam momen-momen yang kita melewati itu, kita harus bisa menyadari, harus bisa mengambil hikmahnya. Kalau kita nggak mau mengambil hikmahnya, kita nggak bisa menggali apa yang terkandung di dalam perjalanan itu tadi. Makanya kan kalau kita berjalan di tempat itu, oh lewat ini lagi, lama-lama kalau kita sadari kan lama makin lama kan semakin hafal gitu. Iya kan, kadang-kadang hanya cuma lewat aja kan gitu kan, nggak dipahami, akhirnya kenal lagi kan, makanya gitu kan. Makanya kan orang yang menjadi berhasil itu karena sering mengalami kegagalan. Orang menjadi kuat karena sering mengalami kelemahan. Orang menjadi baik karena belajar dari kesalahan. Kita memahami kesalahan kita, tanpa kita bisa memahami kekurangan kita, ya nggak mungkin kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu.